sekarang kan kesempatan orang untuk menyatakan kebudayaannya lewat film, kebudayaan digital. Ya, ini ada jadi seperti program nasional gitu kan. Marilah kita mengangkat budaya kita lokal itu ya dengan media film. Kabar selalu baik, ya kan? Anda perjalanan dari Singaraja ke Jimbaran. Nah, ini lagi berhenti sebentar di Baturiti buat makan malam. Tengah tadi. Ya biasalah, ada program gitu, program kebudayaan, kesenian, gitulah. Wah, itulah Anda, kebudayaan, kesenian, termasuk film. Ya, termasuk film kan sudah 3 tahun ini menyelenggarakan Bali Makarya Festival, film festival. Ya, saya ikutin itu Bali Makarya, meskipun mengikutinya dari Ini tahun ke. Jadi kalau Bali Makarya tadi di Singaraja, Bali Makarya ya, meeting tentang Bali Makarya film itu ya. Itu enggak langsung lah, ada itu cuma obrolan karena ada meeting khusus lagi. Ini yang salah satulah yang membackup Bali Makarya, tapi bukan program yang kita bicarakan itu. Bali Makarya ini yang program utama adalah menghidupkan, atau bukan menghidup, sebenarnya udah hidup, tapi mengakrabkan komunitas satu dengan yang lain supaya terjadi ekosistem perfilman di Bali lah, seperti itu. Itulah ekosistem perfilman di Bali, ya kan? Ya. Dalam kebudayaan sebegitu berperankah, pentingkah bidang film ini dalam memberi substansi pada kebudayaan, Bung Tommy? Ya, kalau dibilang berperan, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, nah maaf saya ini tahu sejarahnya tapi suka lupa tahun-tahunnya. Ya. Tahun berapa itu ya. Nah, kalau dari segi dokumenter itu kan Bali termasuk sejarah pertama loh, film dokumenter dalam sejarah perfilman dari Nusantara ke Indonesia gitu ya. Misalnya dokumenter tentang film-film tentang Charlie Chaplin di Bali itu kan terkenal sekali ya, sampai ke mancanegara. Itu tahun 30-an. Dia berkunjung ke Garut, ke Bali, ya tahunnya saya juga lupa. Ya itu. Nah, kita kan nggak harus bicara tahun-tahun kalau sejarah, yang penting makna nilainya gitu. Kan kita merawat ingatan yang penting ya. Ya, begitu Pak. Aklis. Bung Tommy, jadi Anda kan bukan saja di Bali ya kegiatan film ya, karena zaman saya jadi panitia FFI itu Anda jadi jurinya juga, belum lagi juri-juri yang lain gitu ya. Oke, sebelum itu tentang Bali ini, Anda tiba-tiba mengembangkan ekosistem di Bali, sedangkan film ini kita tahu lah ya, ya kan fokusnya Jakarta, internasional, nasional gitu ya, dan Anda sudah sering lah bicara film pada level
Nah, kok tiba-tiba tertarik pada lokal atau karena kesempatannya di situ? Ya, ini juga tidak lepas karena memang punya keputusan tinggal di Bali dan ketemu seniman-seniman Bali, termasuk seniman-seniman film di sini. Persoalannya kan sekalipun sudah banyak filmmaker di Bali, terutama mereka yang film-filmmaker yang tapi masih film-film pendek yang diproduksi, ya, film-film dokumenter. Nah, dalam arti kata masih itu karena film tantangannya kan salah satunya atau katakanlah mainnya itu film layar lebar gitu ya. Nah, Bali belum pernah menghasilkan satupun layar lebar dalam sejarah perfilman kekinian. Kalau tentang lokasinya di Bali banyak, tapi kalau kita lihat orang Bali sendiri memproduseri atau menyutradarai ya dengan label ini film Bali sendiri, itu belum ada. Ya. Kenapa? Sementara ya, kenapa Anda sangat ingin meskipun mendorong atau tadi mengekosistemkan supaya Bali juga melahirkan karya film yang layar lebar gitu. Kenapa? Nah ini dia, ya berasal dari kegemasan aja soal kreativitas, ya. Soal kreativitas itu kan kalau film membutuhkan artistik yang ya gitu ya, lokasi yang bagus. Ya. Tadi yang saya bilang banyak filmmaker dari Jakarta bikin film di Bali. Ya. Karena apa? Ya karena dari segi artistiknya itu, lokasinya itu udah memang lepas aja kamera istilahnya itu udah dapat begitu aja udah dapat suasana yang wah gitu secara artistik gitu ya. Ya. Nah, begitu. Tapi kemudian juga secara kulturnya gitu ya, seninya atau cerita-cerita tentang misalnya kalau sekarang lagi tren film horor itu kan di sini banyak sekali cerita-cerita film horor baik dari mitologinya atau maupun dari kesehari-hariannya gitu. Ya. Bagaimana kalau ya, Bung Tommy, kalau dari segi itu ya, Bali sudah tadi dari zaman Charlie Chaplin, film apa itu dibintangi Julia Robert, film yang dibintangi apalagi itu ya kan, terus zaman Osmar Ismail kerjasama dengan Itali dan sejumlah film nasional bahkan itu sudah Bali sudah melebihi dari itu. Ya. Masih harus melalui apa lokal gitu ya untuk mempromosikan itu semua. Tadi tantangannya itu dari seniman Balinya sendiri itu bagaimana itu. Dan yang memproduser orang-orang Bali sendiri itu bagaimana. Ini kan masih dalam, kalau dibilang ya belum ada. Ya, saya nangkep lah ya. Anda bukan saja ingin mempromosikan Bali secara kultural maupun secara turistik, tetapi juga memberdayakan teman-teman di Bali untuk bukan sekedar menjadi objek film, tetapi menjadi subjek film gitu ya kira-kira ya. Itu Bro Akli sudah tepat lah mengatakan itu jadi subjek perfilmannya itu sendiri. Ya. Bukan hanya jadi lokasi, ya gitu. Ya. Tapi orang Bali subjek film itu sendiri. Iya. Karena bagaimanapun film ini sekarang tetap menjadi apa namanya jendela kebudayaan yang paling lah ya. Anda melihatnya gimana? Iya. Nah, kalau dari segi itu kan perfilman tidak bisa lepas dari kebudayaan, dan Bali itu sendiri secara budaya sudah dikenal juga di dunia gitu ya. Tetapi kan itu budaya yang secara luas, film benar-benar masih bisa dikatakan masih ya tipis lah, masih kecil lah dikenal gitu produk film
Bali, mewakili budaya Bali. Kan belum itu. Ya, ya. Itu loh. Ya, produk film Bali yang mewakili ya Bali lah ya, sekaligus dibuat oleh orang-orang Bali. Enggak, ini saya mengingatkan dulu Osmar Ismail ketika menyatakan Darah dan Doa itu filmnya, karena 3 hal itu dibuat sendiri oleh orang Indonesia, tentang Indonesia, ya kan? Dan bahasa Indonesia. Nah, ini kan pada level lokal gitu ya, dibuat oleh orang Bali. Bicara tentang Bali, apakah Anda juga pakai bahasa Bali? Misalnya suatu ketika keinginan Anda terwujud, pakai bahasa Bali? Ya, diharapkan begitu kan. Kalau kita bicara film kultur, ya bahasa kan mewakili kultur juga. Ya, nggak bisa kita bicara kultur tanpa diwakili oleh bahasanya. Nah, sekarang sedang ramai-ramainya orang mau ke sana. Maksudnya ke sana itu adalah memproduksi film kultur. Kita tahu kan sudah ada muncul seperti Nana itu dengan bahasa Sundanya, dengan apalagi beberapa lah Makassar gitu sudah ada pakai juga bahasanya. Nah, Bali ini yang terkenal sedunia itu, ya, itu sangat potensial untuk membuat film dengan bahasa Bali. Orang lokalnya sendiri yang memproduksi. Nah, sekali lagi ini yang masih perlu kita beri semangat lah dan membuka bahwa mereka itu bisa kok melakukan itu, nggak kalah dengan ya daerah-daerah lain yang mulai menggeliat seperti Makassar kan. Ya. Itu yang menggeliat. Dan juga kan ya, Bang Tommy, kalau dari segi itu, kira Bali sudahlah banyak lewat film-film pendek, lewat film-film, kan pernah ada tuh kalau Pekan Kebudayaan Bali itu juga ada festival film dokumenter yang pesertanya juga dari berbagai kabupaten tuh di Bali. Tetapi kalau yang Anda bayangkan film layar lebar dengan level-level yang tadi, itu kan industri ya. Kadang-kadang agak bertentangan dengan yang Anda bayangkan sebagai film kultural tadi. Gimana pendapat Bung Tommy? Ya, sebenarnya kan nggak ada masalah itu ya. Film industri juga kalau berbasis kultur, kalau memang dia tampilannya itu menjanjikan, kenapa tidak gitu ya. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, sekarang kan kesempatan orang untuk menyatakan kebudayaannya lewat film, kebudayaan digital. Ya, ini ada jadi seperti program nasional gitu kan. Marilah kita mengangkat budaya kita lokal itu ya dengan media film. Nah itu. Salah satu dari tantangan tersendiri, tantangan yang sangat menarik. Iya.